Halo everybody dan semua pejuang rebahan di seluruh dunia, piye kabare? Dan di video kali ini si Abu Nawar akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Venom Let There Be Carnage. Di film ini Venom akan melawan simbiot yang mempunyai kekuatan luar biasa yang membuat Venom ketar-ketir. Penasarin? Tanpa banyak pelintar-pintut, langsung aja kita lihat bersama-sama. Inilah filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan flashback ke tahun 1996 di tempat asrama para anak nakal. Di situ ada dua anak nakal yang saling mencintai, yaitu Cletus dan Shriek. Cletus memberi kenang-kenangan perpisahan karena sebentar lagi Shriek kekasihnya akan dipindahkan ke penjara khusus karena ketahuan memiliki kekuatan aneh yang melukai penghuni asrama. Cletus terlihat sangat sedih dan marah saat Shriek dibawa petugas kepolisian. Di tengah perjalanan, Shriek mengamuk dan seorang polisi yang bernama Mulligan tak kuat menahan teriakan super kencang yang mengakibatkan gendang telinganya jebol. Karena refleks, polisi Mulligan menembakkan pistolnya. Dan ternyata Shriek masih bisa selamat dan dibawa ke penjara rahasia Ravencroft. Berpindah ke masa sekarang, kita akan melihat Eddie Brock yang sudah menjadi seorang wartawan lagi setelah dipecat dari pekerjaannya di film pertama. Dan polisi Mulligan yang sekarang sudah menjadi detektif, tentu gaji naik dan tunjangan juga naik, cicilan pasti nambah. Detektif Mulligan meminta tolong kepada Eddie untuk mewawancarai Cletus sang pembunuh berantai untuk mengungkap di mana para korban disembunyikan. Detektif Mulligan merasa aneh dan curiga ada hubungan apa Cletus dengan Eddie, karena Cletus tidak ingin bicara dengan siapapun kecuali dengan Eddie. Karena merasa sangat lapar, akhirnya Venom keluar dari tubuh Eddie dan hendak memakan kepala detektif Mulligan. Eddie memberikan peringatan kepada Venom agar tidak bertindak mencurigakan dan makan kepala orang sembarangan, biar tidak ketahuan siapa mereka. Detektif Mulligan pun mencoba mendengarkan di balik pintu apa yang dilakukan Eddie. Namun tiba-tiba Eddie keluar menyetujui permintaan detektif Mulligan agar tidak mencurigai siapa Eddie sebenarnya. Singkat cerita, esok pun tiba. Eddie pun datang mewawancarai Cletus. Terlihat Cletus sangat senang dengan Eddie karena Cletus pun tahu jejak masa lalu Eddie. Cletus pun menyuruh Eddie untuk menulis puisi pernikahan. Eddie pun malas karena Cletus tidak jelas. Lalu Eddie meminta Cletus untuk menunjukkan di mana para korban dimakamkan. Tentu saja Cletus pun tidak mau memberitahunya. Random haiku. I've been thinking about you. Dan akhirnya Eddie pun malas dan hendak mau pulang. Eddie terpaku melihat ada gambar aneh yang dibuat oleh Cletus di dinding kamarnya. Don't forget me, Eddie. Look, what are you doing? Your job. Dan di luar penjara, Pak Mulligan menanya Eddie info apa saja yang ia dapatkan. Eddie menjawab di dalam Cletus tidak jelas dan tidak memberikan info apapun. Dan ketika sampai di rumah, Venom menggerakkan tangan Eddie untuk menggambar ulang gambar di dinding tadi. Dengan daya ingat Venom yang sangat luar biasa, akhirnya Eddie pun bisa mengungkap di mana para korban Cletus disembunyikan. Akhirnya dengan informasi dari Eddie di dalam artikelnya, para pihak kepolisian berhasil mengungkap makam para korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Cletus, yang selama ini sulit untuk diungkap oleh siapapun. Give it a much-needed revival, putting him back on top.
Seketika itu, karir Eddie melesat cepat menjadi wartawan paling top Markotop. Hal ini membuat detektif Mulligan pun kesal karena tidak jadi naik jabatan lagi. Karena merasa dipermainkan Eddie yang tidak memberikan info apapun ketika ditanya malah sekarang masuk koran menjadi wartawan paling top number 1. What the FBI and police could not. Dan akhirnya pihak kepolisian pun langsung menjatuhi hukuman mati kepada Cletus. Cletus pun murka tidak menyangka Eddie bisa mengetahuinya. Kekasih Cletus yang bernama Shriek pun sedih mendengar berita kekasihnya akan dihukum mati. Di malam harinya, setelah Venom membantu Eddie kembali ke puncak popularitas, Venom yang merasa kelaparan mengajak Eddie jalan-jalan untuk mencari para penjahat untuk memakan kepalanya. Namun Eddie menolak. Eddie mengatakan lebih baik makan kepala ayam. Venom pun mengamuk dan menolak makan ayam karena ayam di rumah Eddie sudah Venom anggap seperti saudara. Ridiculous, that's what they did. So eat those guys. I can't. Eddie pun bingung. Eddie paham kalau Venom kekurangan asupan peniletilamin agar Venom bisa bertahan hidup dan zat itu hanya ada di kepala manusia dan coklat. Eddie menolak Venom untuk memakan kepala manusia karena takut ketahuan FBI. Karena Venom terus-terusan mengganggunya, Eddie pun terpaksa menurutinya. Lalu Eddie pergi ke toko bucen untuk beli coklat. God damn it, fine. Namun stok coklat di toko bucen habis ludes dihabiskan oleh Venom kemarin. Chocolate hasn't arrived yet. Eddie kemudian mengajak Venom ke kandang ayam. Awalnya Venom menolak untuk makan kepala ayam karena tidak ada pilihan lain. Akhirnya Venom pun terpaksa mau. Setelah itu Venom pun muak dan bosan karena memakan kepala ayam terus-terusan. Ketika Venom mau pulang, Venom bertemu dengan seorang penjahat yang hendak merampas barang milik si wanita baju kuning. Secara cepat Venom pun mencari kesempatan untuk menolong dan mau memakan kepala penjahat itu. Eddie mencegah Venom untuk memakannya. No! Me! Fine! Beberapa saat Eddie mendapat telepon dari Annie untuk mengajaknya bertemu. Singkat cerita, esok pun tiba. Dengan perasaan senang, Eddie pun akhirnya menemui Annie. Awalnya Eddie sangat senang berharap bisa balikan lagi dengan Annie, namun ternyata Not marry Dan. Dan makes me feel safe. No! Awkward. ya, Annie ingin bertemu dengan Eddie karena ingin memberi kabar kalau Annie sudah bertunangan dengan Dan. Venom pun terkejut karena Venom juga menyukai Annie yang lebih cocok dengan Eddie. Akhirnya Eddie pun sangat galau seperti kebanyakan anak milenial zaman sekarang, nangis mabuk naik motor kenceng-kenceng. Venom pun merasa iba dengan Eddie. Meskipun Venom bisa menyembuhkan luka fisik, tapi Venom tak bisa menyembuhkan luka dalam hati. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Venom pun coba menghibur membuatkan sarapan untuk Eddie yang sedang galau agar bisa move on lagi. Neither. That always cheers me up in the morning, Eddie. Dan ketika Eddie membaca surat dari Cletus, Cletus menyalahkan Eddie karena penyebab dirinya mendapatkan hukuman mati. Cletus pun menceritakan kalau ini adalah akhir perjalanan hidupnya. Cletus menuliskan sejak kecil dia selalu disiksa oleh keluarganya. Akhirnya dia membunuh neneknya dengan mendorong kursi roda dan menyetrum ibunya saat ibunya sedang mandi. Cletus yang terus dipukuli ayahnya, akhirnya ayahnya mengirimkan Cletus ke asrama anak nakal. Dan di sana Cletus jadi bulan-bulanan para penghuni asrama. Dan disitulah Cletus ditolong wanita yang mempunyai kekuatan suara kencang yang bisa membuat gendang telinga jebol. Wanita itu bernama Shriek. Sejak saat itu Cletus sangat mencintai Shriek. Isi surat itu membuat Eddie merasa iba dan ingin menemui Cletus untuk mengklarifikasi. Kemudian Eddie mendatangi penjara tempat Cletus sekali lagi.
Di situ Cletus pun sangat senang karena kedatangan Eddie. Dalam pertemuan itu Cletus mengatakan pada Eddie bahwa mereka berdua memiliki kesamaan yang sama-sama pernah dibully di masa lalu. Tentu saja Venom di dalam tubuh Eddie tidak terima dengan hal itu dan tak disangka You are a cancer. You son of a bitch! Setelah sampai di rumah, Eddie marah dan bertengkar dengan Venom karena Venom dianggap terlalu gegabah menunjukkan diri dan bisa menyebabkan identitas mereka terbongkar. You are useless. You can get a job down here cleaning toilets. I mean, you just decided, I don't know, blah, 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 that's how. Get up there. Fuck the president again! All this crazy shit! Berpindah ke Cletus yang akan dieksekusi mati, namun tiba-tiba ya, Cletus pun berubah menjadi Carnage. Di lain sisi, ketika Eddie sedang beres-beres rumah akibat pertengkarannya dengan Venom, Eddie didatangi detektif Mulligan memberikan info kalau Cletus berhasil kabur. Kind of elaborate breakout costume? What would Venom do? He would find. Berpindah ke Venom yang sedang ikut menikmati pesta Halloween. Namun Venom dibuat hampir mati karena tidak menemukan inang yang cocok. Sorry, no, you're not my type. Greatest costume ever! Oh my god! On this ball of rock! Good! Because he was ashamed! Amazing! Thank you, one person! Let me show. Sementara itu, Cletus berhasil membebaskan kekasihnya Shriek dan memporak-porandakan para polisi. You're not my type. I wonder where he could. Namun Shriek tidak tahu kelemahan Carnage yang sama seperti Venom dan mengeluarkan kekuatan suara kencangnya yang membuat Carnage kesakitan dan sedikit marah kepada Shriek. You kill him! Dari kejadian itu, detektif Mulligan memanggil Eddie untuk dimintai keterangan
karena dianggap semua rangkaian kejadian Cletus ada kaitannya dengan Eddie. Dan detektif Mulligan mendapat laporan kalau para polisi banyak yang melihat monster pada kejadian itu. Eddie pun tak bisa menjawab dan meminta untuk dipertemukan dengan Annie. Well, you know what I keep thinking? Di situ Eddie menjelaskan bahwa Eddie tidak bersama Venom dan cuma Venom yang bisa menghentikan aksi kejahatan Cletus. Oleh karena itu, Eddie meminta Annie untuk mencarikan Venom. Annie coba mencari tahu Venom di toko bucen. Tiba-tiba, His little bitch self. Oh, don't be a big baby. Go. ya ternyata Venom berada di dalam tubuh bucen dan Annie pun langsung merayu Venom untuk kembali lagi ke Eddie. Namun Venom pun masih marah dan meminta Eddie untuk meminta maaf secara tulus. Okay, well, fine. I was a loser before. I am sorry. Okay. Kembali ke Cletus yang sedang merencanakan pernikahan dengan Shriek dan menyiapkan hadiah berupa balas dendam mereka, yaitu membunuh detektif Mulligan yang telah membuat Shriek hampir mati dan membunuh Venom serta Eddie agar tersisa satu-satunya simbiot yang berkuasa, yaitu Carnage, dengan cara menangkap Annie sebagai umpan. Hello, Anne. A red wedding. Next to this marriage. Speak now. Dan akhirnya Venom pun datang untuk menyelamatkan Annie dan menghajar Carnage. Namun tiba-tiba, ya, Venom dibuat ketar-ketir karena melihat Carnage lebih kuat dari dirinya. Shit. Di lain sisi, Shriek sedang asik balas dendam kepada detektif Mulligan. What do they say about an eye? Kemudian Carnage membawa Annie ke atas menara jam untuk menjatuhkannya dan membungkam Shriek sampai tak sadar diri karena dianggap terlalu berisik. Namun Venom segera menyelamatkan Annie dan di posisi yang tidak memungkinkan untuk melawan Carnage, sehingga hal itu membuat Venom hampir mati. Saat terpojok, Venom melihat Shriek yang sudah sadar dan para simbiot berasal dari inangnya masing-masing. Namun Venom yang terlebih dahulu masuk inang Eddie langsung memakan simbiot dan kepala Cletus. Dan film pun tamat. Namun di akhir film kita akan diperlihatkan Eddie dan Venom sedang menikmati liburan. Tiba-tiba kita akan dikejutkan dengan tayangan Spider-Man di televisi yang bisa jadi pertanda akan bertemunya Venom dan Spider-Man dengan alur cerita versi terbaru. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton toko awal sampai mari. Aja lali subscribe channel ini biar saya tambah semangat menyuguhkan film-film seru dan menghibur. Dan saya akhiri, matur suwun. Not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy.